kita nyata-nyata dicurangin ya. Bener-bener udah, ya Allah nggak ada. Umi, rungokno, saya memaklumi sih kenapa pada teriak curang ya. Jangankan pemilihan presiden, kita sebagai manusia biasa yang ngikut sebuah perlombaan atau pertandingan, ketika kita mikir kita udah hebat banget ya, tapi kita kalah bukan menjadi pemenangnya, pasti di pikiran kita ada lewat gitu memikir pemenangnya itu curang. Cuman di sini saya mau kasih tahu Umi, ini yang milih rakyat, bukan robot. Kita nggak disetting, kita nggak dibayar. Katanya beriman Umi, kenapa masih suujon sama orang? Kenapa arogan? Kenapa harus seperti ini gitu loh. Yuk Umi, bisa yuk kita kuatkan iman kita masing-masing agar tidak suujon sama orang, agar kita ikhlas menerima sebuah kekalahan. Kok nggak punya rasa malu ya Elvi Sukaisi ini ketika dia berbicara tentang beriman, tapi anaknya sendiri ketangkap karena narkoba. Ya aduh, gimana Elvi Sukaisi mengajari tentang iman kepada anaknya, kok bisa gitu kan? Astaga, kok nggak punya rasa malu, terus tuduh-tuduh orang curang tapi nggak ada buktinya, cuman ngoceh-ngoceh. Nuduh orang lain curang, padahal dirinya sendiri curang dan kelompoknya, tapi tetap aja kalah. Ya ampun, gitu masih bawa-bawa nama kebesaran Tuhan. Memang nggak punya rasa malu. Kalau nggak punya rasa malu kepada sesama manusia sebenarnya itu nggak apa-apa, tapi punyalah rasa malu sedikit kepada Tuhan kita. Ya, aduh. Ribet kali KPU tolong ya. Ini ditandain nih 01 plus pendukungnya nih, yang dimana selalu membawa-bawa agama ke dalam politik, selalu turun ke jalan demo-demo membuat kenyamanan ini terganggu. Terus intinya provokator lah ya, membuat ketenangan, kenyamanan dan pesta demokrasi ini jadi nggak happy lagi. Tapi intinya jangan boleh deh ikut pemilu lagi nih 01 sama pendukungnya, ribet riwah ya, maunya menang padahal ya siapa yang mau pilih. NKRI harga mati. Elvi Sukaisi, sebelum kau banyak cerita, kamu harus ngaca dulu, kamu tata keluargamu, anak-anakmu. Capek kenapa? Karena kamu udah gak laku jadi penyanyi gitu loh. Hati-hati Elvi Sukaisi bicara, lo gak usah masuk ranah-ranah politik. Kalau mau nyanyi aja. Apa yang kamu ucapkan itu provokasi itu ya. Jangan kamu nanti bernasib seperti anakmu itu. Ingatkan kau Elvi Sukaisi, Rhoma Irama juga kalau seni aja, kalau calonnya udah kalah kembali. Dulu 2019 Prabowo kalah, dia teriak curang, ini curang, tapi dia persiapkan semuanya itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dibuktikan di sana yang katanya ada ahli robot yang membuat robot bisa mendeteksi kecurangan. Nyatanya nggak bisa dibuktikan. Saksi-saksi yang dikumpulkan yang katanya di sini ada kecurangan apa segala macam, ternyata nggak bisa dibuktikan. Bahkan mungkin dulu kita di 2019 itu menjadi bahan tertawaan kita. Seperti itu karena ya memang sulit dibuktikan. Pembuktiannya mana? Kan seperti itu. Kalau kamu teriak maling pada seseorang tapi kamu tidak bisa membuktikan itu, ya kamu bisa dilaporkan ke polisi. Nanti kamu disebutnya, wah ini saya dikriminalisasi. Bukan, ya karena kamu menuduh seseorang tanpa bukti. Kalau ada kecurangan, silahkan laporkan ke pihak yang berwajib. Di setiap TPS, di setiap kelurahan, kecamatan, itu ada saksinya masing-masing. Saksi partai, saksi paslon, capres itu ada saksinya masing-masing gitu loh. Ada panwasnya, panwas TPS, kelurahan, kecamatan, itu ada semua. Jadi ya hargailah
orang-orang yang bekerja di sana, ya. Mereka tuh bisa yang di kecamatan, penghitungan di kecamatan itu dari pagi sampai malam. Saksinya pun begitu, apalagi yang petugasnya bisa pagi sampai malam, sampai larut malam. Bisa dibilang pagi baru tidur, paginya lagi udah mulai kerja lagi. Kan seperti itu. Jadi tolong hargain mereka yang bekerja keras, jangan hanya teriak curang, curang, curang. Begitu. Tanyakan kepada saksimu, apakah ada kecurangan di sana? Kalau ada, tindak lanjuti. Kalau nggak ada, ya jangan memaksakan. Halo Ibu Elvi Sukaisi, Anda mengatakan bahwa kita harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang beriman, seorang pemimpin yang cerdas. Lalu selama ini bangsa Indonesia dipimpin oleh seorang yang kurang beriman ya Bu ya? Atau dipimpin oleh seorang yang kurang cerdas. Lalu menurut Ibu, tolok ukur untuk menilai bahwa seseorang itu beriman atau kurang beriman itu seperti apa? Apakah kita hanya bisa melihat penampilan luarnya saja lalu kita bisa menjudge seseorang bahwa dia sudah atau dia adalah orang yang beriman atau kurang beriman? Apakah kita hanya bisa melihat bagaimana cara dia berbusana yang merepresentasikan suatu keyakinan tertentu lalu kita katakan, oh dia beriman? Kemudian kita menilai orang yang pakaiannya biasa-biasa saja, kemudian kalimat-kalimatnya mungkin tidak membuat orang lain tertarik padanya, lalu kita nilai dia sebagai orang yang kurang beriman. Jadi iman itu adalah rahasia setiap individu dengan Tuhan Allah pencipta, ya. Jadi kita nggak bisa menilai seseorang itu dari penampilan luarnya saja, kemudian kita bernilai Anda kurang beriman, lalu memberikan penilaian lain kepada orang lain, Anda beriman, ya. Jadi iman itu relatif ya Bu ya. Kemudian Ibu juga mengatakan kita harus mencari pemimpin yang cerdas. Nah selama ini pemimpin bangsa Indonesia itu nggak cerdas ya. Coba Ibu perhatikan atau coba Ibu jalan-jalan sekali-sekali ke daerah-daerah yang mungkin selama ini tidak terekspos di media ya. Bagaimana hasil kerja daripada pemerintahan yang sekarang ini ya. Jalan-jalan ke sana itu, ke Papua sana, kemudian ke NTT, ke Kalimantan, atau daerah-daerah lain yang sudah merasakan bagaimana hasil kerja daripada pemerintahan yang ada saat ini ya. Jadi kalau misalnya Ibu kecewa dengan hasil Pilpres, kemudian hasil Pileg kemarin, itu hal yang wajar ya Bu ya. Setiap orang pasti merasakan kekecewaan kalau misalnya pilihannya atau junjungannya tidak masuk kategori ya. Jadi demokrasi sudah terjadi, sudah kita laksanakan ya. Kita terima hasilnya ya. Jadi jangan kita memprovokasi orang lain lagi untuk turun ke jalan lalu melakukan demonstrasi dan lain sebagainya. Kalau misalnya terjadi kecurangan atau ada hal-hal yang menurut Ibu ada yang tidak bagus atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menimbulkan yang namanya konflik di antara peserta pemilu, ya udah sampaikan saja ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi ya. Jadi mungkin Ibu kecewa karena calon presiden junjungan Ibu tidak masuk menjadi Presiden Republik Indonesia berikutnya, atau juga calegnya pilihannya Ibu juga tidak masuk ke perolehan suara yang terbaik lah ya. Jadi anyway Ibu tetap semangat ya, nggak usah lagi kecewa atas hasil Pilpres dan juga Pileg kemarin ya. Semangat untuk Ibu Elvi Sukaisi. Saya saya suka dengan Anda, tapi kalau misalnya di dunia politik ini hal yang wajar ya Bu ya, nggak usah kecewa lagi ya. Jadi apa yang terjadi kemarin biarkanlah berlalu. Kita tunggu hasil pengumuman dari KPU siapa yang menjadi pemenang atau siapa yang akan menjadi RI 1 dan 2 untuk memimpin bangsa Indonesia ke arah kemajuan yang lebih bagus lagi sehingga Indonesia menjadi salah satu negara maju di dunia ya. Sudah selesai, jangan ribut-ribut lagi. Salam damai untuk Ibu Elvi Sukaisi. Ini Ibu Elvi Sukaisi ya. Aduh Bu, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya begini Bu, ya tak kasih tahu. Selanjutnya berdoa aja Bu, ya kan. Introspeksi diri, koreksi diri Bu. Nah, kan punya agama Ibu. Saya juga punya agama Bu. Saya juga berdoa Bu. 02
Ya kan, Ibu 01 ya berdoa juga kan, sama-sama punya Allah Bu. Ya kan, Ibu kan bilang katanya nyari pemimpin yang beriman, ya kan. Ya udah, Ibu berdoa aja, ya kan, sama Allah, ya kan. Kan Ibu yang beriman, berdoalah Bu yang sekencang-kencangnya Bu. Bila perlu berdoa berjamaah Bu, ya kan. Nah, sedikit-sedikit agama diangkat. Nah, itulah tandanya politik identitas ya begitu. Nuduh sembarangan cari pemimpin yang beriman. Emang 01 doang yang beriman Bu. Emang 02 nggak beriman. Itu kan Bu maksudnya. Aduh Bu. Udah pasrahin aja Bu sama yang di atas. Ya, bukan di atas itu genteng, bukan Bu. Ya kan, pasrahnya kepada Allah Bu. Ibu kan udah berdoa. Semuanya udah berdoa. 01 ya kan. Kan beriman, pasti berdoa dong. Nah, masalahnya Bu, Allah belum mengabulkan doa 01. Belum dikabulkan Bu. Nggak dikehendaki Bu. Nggak dikabulkan Bu. Untuk perubahan diterapkan di Indonesia ini Bu. Nah, harus nyadar seperti itu Bu. Udah pasrahin aja. Kalau emang kalah ya kalah aja menurut quick count gitu kan. Nah, tinggal nungguin real count aja Bu. Hitungan manual di KPU. Nanti bagaimana hasilnya baru Bu. Itu jangan jadi provokasi kan Bu. Gitu. Ya harus berdamai gitu Bu. Kan Ibu udah kayak begitu, udah pakai jilbab begitu. Bikin adem aja lah Bu, Indonesia ini Bu. Semua itu anak bangsa Bu, putra bangsa yang terbaik Bu yang dipilih ini, ya kan? Pak Anies juga baik, Pak Ganjar juga baik, Pak Prabowo juga baik. Ya, boleh mengunggulkan paslon sendiri Bu setinggi-tinggi lainnya Bu, tapi jangan menjatuhkan paslon lain gitu. Dengan kata-kata beriman tadi yang saya bisa nyetip video ini Bu. Gimana Bu doanya? Belum dikabulkan kan? Tunggu aja Bu. Allah nggak menghendaki Bu. Doa-doa Ibu sama teman-temannya itu. Belum Bu mungkin. Ya untuk tahun 2024 ini udahlah Bu. Pasrahin aja Bu. Sama yang berwenang Bu. Harus percaya Bu. Ya. Semuanya kok nggak dipercaya gimana sih dari TPS, dari saksi, dari KPPS, sampai KPU kok nggak percaya itu gimana Bu? Kok tetap bilang curang-curang itu bagaimana Bu? Ya, terus gimana? Umpamanya Ibu itu kan terus tes DNA ngono gimana Bu? Terus ada sampelnya, kira-kira Ibu percaya apa enggak? Nah itu aja logika Bu. Dokter mau diapain? Dokter mau dipukul-pukul. Kalau tes DNA umpamanya kan ada sampelnya Bu, sama aja quick count, real count gitu. Ibu nggak percaya, ya doa lagi, semangat Bu. Ya langkah selanjutnya berdoa Bu. Berdoa terus Bu ya. Nah, Ibu kan beriman katanya, ya kan? Nah, salam akal sehat Bu.